salah satu penyelenggara sekolah inklusif. Jadi tahun ini ada juga siswa kita yang di kelas 9E, kalau salah anak Budepa itu yang mengalami hambatan pendengaran. Apapun materi yang saya dapatkan kemarin, kami diminta untuk membuat RDL, salah satunya mendiseminasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kepada kawan-kawan yang lain. Karena pada kurikulum Merdeka yang kita laksanakan pada tahun ini maupun tahun depan, yang intinya pembelajaran itu adalah berpihak pada anak. Artinya sebagai seorang guru itu kita harus menjadi model, contoh yang baik di dalam pembelajaran, baik dari bentuk sikap, tingkah laku, dan perbuatan. PDBK itu Bapak Ibu peserta didik berkebutuhan khusus. Kalau dahulu kita menganggap PDBK itu adalah anak-anak yang disabilitas, yang sekolahnya juga harus di SLB. Kalau saat ini tidak Bapak Ibu, anak-anak yang PDBK itu bisa diterima di sekolah reguler. Banyak pertimbangan, salah satunya SLB di daerah kita ini tidak mencukupi, yang pertama. Yang kedua, jarak rumah ke sekolah yang sangat jauh. Guru yang di dalam sekolah itu harus paham dengan psikologis anak tersebut. Jadi sebagai seorang guru, Ibu harus betul-betul memahami, sudah kenalkah dengan murid apa tidak. Hanya satu dari sekian banyak penyebab munculnya berkebutuhan khusus. Ini salah satu. Kebutuhan khusus bisa muncul pada anak-anak korban peperangan, bencana, ataupun anak yang dipekerjakan atau kondisi lainnya yang kurang beruntung. Jadi banyak contoh disabilitas itu secara permanen. Jadi ada kebutuhan anak ini yang sifatnya kadang terdatang hanya secara tiba-tiba, tidak permanen. Mungkin karena kondisi lingkungan, kawan bergaulnya, ataupun kondisi keluarga, ekonomi, dan sebagainya. Ada juga yang betul-betul permanen dia, kayak cacat fisik tadi kan permanen itu. Tuli, kalau tuli itu nanti kan ada juga yang permanen, ada yang tidak itu. Dan sebagainya. Kalau mental itu terkadang ada yang permanen, ada yang tidak. Ada yang masih bisa diobati, ada yang betul-betul tidak bisa lagi diobati. Kita lakukan nanti secara dengan membuat asesmen. Mungkin nanti di tugas akhirnya nanti saya meminta pada Bapak Ibu temukan minimal satu orang, satu murid yang punya hambatan belajar di dalam kelas. Kita perlu nanti melakukan asesmen. Karena ini sudah masa pandemi, kita sudah mulai normal. Jadi perlu kita lakukan nanti asesmen, apalagi nanti di 2023 nanti kita full nanti sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Artinya semua anak itu nanti sudah nampak sama kita modelnya itu seperti apa. Ini anak yang kinestetik, ini anak yang audio, ini anak yang visual, ini anak yang slow learner, ini anak yang siswa di dalam kelas itu yang kita berikan perhatian-perhatian khusus. Terkadang di dalam kelas hanya satu orang yang membuat ulah, tapi karena satu orang yang membuat ulah, yang lainnya terabaikan sama kita. Kita ini adalah salah satu sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi. Jadi Bapak Ibu semua itu harus paham dengan anak-anak yang inklusi itu yang seperti apa. Ada nanti 10 jenis anak-anak yang mengalami hambatan nanti yang saya jelaskan sama Bapak Ibu. Di sana nanti akan Bapak Ibu kenali, oh si anak ini ternyata selama ini anak yang slow learner, anak yang temperamen. Tunanetra ini kondisi seseorang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Jadi di dalam tunanetra ini nanti ada dua, ada yang kurang melihat, ada yang buta total. Ada di sekolah kita ini ada nih yang low vision ini banyak ini. Ini perlu nanti di dalam kelas itu kita tata posisi duduknya, karena asesmen di awal tadi itu akan menentukan ini anak ini kurang melihat. Di tunarungu itu ada juga dua Bapak Ibu, ada yang tulinya ini adalah betul-betul tidak mendengar sama sekali. Ini betul-betul perlu bahasa isyarat. Sementara kita belum ada guru yang bisa menggunakan bahasa isyarat. Ini juga sebuah hambatan dan tantangan bagi kita nanti ketika kita menerima murid-murid seperti ini. Ada yang kurang dengarnya sebagian. Ada mungkin jumpa anak murid kita selama ini di sini ya Pak Ibu ya.
Dalam tunagrita otot ini yang tidak bisa digerakkan, kita tangan itu yang tidak bisa digerakkan seperti orang normal, kita kaki dan sebagainya. Tapi kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jika mereka mengalami gangguan gerakan karena keluyuhan, yang menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial yang berwujud seperti mencuri, mengganggu dan menyakiti orang lain. Nah, ini banyak hambatan emosional ya. Jadi ada kan mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika anak itu Ibu nasihati kadang melawan. Ini termasuk dulu. Nah, masuk nanti kategori ini, nanti ada asesmennya nanti melihatnya. Yang laras adalah asesmen. Ya, ada asesmennya nanti apa Ibu. Jadi 10 ini ada asesmen, ada pula ini nanti. Cara melihat yaitu tulangnya itu seperti apa nanti ada. Gangguan spektrum autis. Ini juga termasuk anak yang bisa dimasukkan di sekolah inklusi. Gangguan perkembangan pervasif yang memiliki karakteristik berupa kesulitan dalam komunikasi sosial dengan perilaku, minat serta aktivitas yang terbatas dan pola yang repetitif, kesulitan dalam interaksi dan komunikasi sosial. ADHD ini yang hiperaktif. Jadi tadi itu bisa jadi anak ibu yang hiperaktif atau yang gangguan emosional. Ini suka gerak-gerak mengganggu kawan juga dalam kelas ini. Bisa juga dia seperti itu. Jadi model-model anak itu semuanya bisa kita lihat. Dan hiperaktif, inisiatif, kemudian hiperaktif, inklusif. Anak yang memiliki hambatan hiperaktif menunjukkan gerakan yang berlebihan. Ini susah dia memusatkan perhatian. Jadi mungkin ketika ibu memberikan materi ataupun cerita lucu, kawan-kawannya sudah 2 menit yang lalu tertawa, dia baru mulai tertawa dengan cerita lucu yang kita berikan. Karena dia lambat, menangkapnya itu lambat. Itu guru BK tahu tuh itu ya Pak Zakian. Kemudian di dalam Slow-Learner ini, rata-rata prestasi belajarnya kurang dari 6, daya tangkap terhadap pelajaran lambat, pernah tidak naik kelas, dalam menyelesaikan tugas akademik terlambat dibandingkan dengan tugas dengan kawan seusianya. Membaca, salah satu kesulitan yang paling umum terjadi pada anak yang kesulitan belajar ini adalah kesulitan di dalam membaca. Kemudian sulit dia dalam menulis, menghitung, berkomunikasi, ataupun menjaga perilaku. Ciri-ciri ini Bapak Ibu anak yang kesulitan belajar ini bisa kita lihat dari anak yang ADHD tadi, bisa nampak ini. Anak yang emosi yang tidak labil, yang emosional tadi. Kemudian gangguan perhatian, kemudian gangguan memorinya kadang sudah penuh atau masih kurang gitu. Kemudian gangguan kesulitan pada akademik, membaca, menulis, gangguan pada motoriknya, kemudian kurang koordinasi, setiada inklusif. Itu adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, anak CB. Mungkin di SMP 23 ini belum ada yang kita jumpai. Adakah Bapak Ibu pernah menjumpai di sekolah kita ini? Kawannya baru sampai bab 1, dia sudah selesai sampai bab 10 belajarnya. Udah dulu. Ini termasuk ke dalam anak-anak ABK juga Bapak Ibu. Anak berkebutuhan khusus. Iya, karena dia cerdasnya itu di atas rata-rata kawan yang lain. Ya, nanti kita share PPT-nya ya. Nah, satu aja lah. Contoh satu, bunyi satu. Nah, satu aja lah, sampai banyak dulu. Yang hambatan emosional.
siswa kelas dugaan hambatan, kemudian kondisi anak saat ini, dampak kondisi yang dilakukannya itu apa, kemudian potensi, kira-kira ada nggak potensi yang ada pada anak itu? Misalnya tadi dia suka jalan-jalan, bisa dia menenangkan kawan-kawannya dalam kelas. Itu potensi dia tuh. Nah, mengumpulkan kawan itu kan potensi dia tuh. Bisa jadi ketua. Nah, apa? Itu kan potensi dia tuh. Itu potensi yang bisa kita arahkan ke yang positif. Demikian kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.